Pernah nggak sih teman-teman berusaha untuk ngirit dengan mencoret salah satu kebutuhan atau salah satu pengeluaran rutin bulanan dengan harapan kalau itu dicoret, uangnya ditabung, maka akan ada sejumlah uang nganggur yang biasanya dikeluarkan. Tapi anehnya, setelah pengeluaran rutin atau kebutuhan rutin itu dicoret, uang yang kita kira itu bakalan nganggur ternyata nggak ada loh teman-teman. Contohnya gini, kalau misalnya Anda biasa mengeluarkan uang bulanan untuk makan-makan bersama keluarga, misalnya seminggu sekali, let's say Anda punya budget 500.000 misalnya, berarti kan sebulan 2 juta. Tiba-tiba Anda berpikir, gimana kalau misalnya kita nggak usah deh makan-makan setiap weekend, sayang kan, kita tabung aja uangnya 2 juta itu. Lumayan loh, 2 juta sebulan, setahun jadinya 24 juta kan. Ternyata uang 2 juta yang Anda kira nganggur dan bisa ditabung itu nggak ada. Selalu ada aja kejadian-kejadian di mana tiba-tiba Anda harus mengeluarkan ini, mengeluarkan itu. Nah, itulah dia teman-teman. Jadi sebenarnya konsep rezeki itu emang nggak sesimpel matematikanya manusia. Semesta mencatat kebutuhan Anda sesuai dengan yang sudah Anda keluarkan setiap bulannya. Jadi ya udah, ketika kebutuhan Anda itu dilenyapkan dalam tanda kutip oleh Anda sendiri, maka tidak ada lagi budgetnya untuk kebutuhan Anda itu. Bahkan maaf ya, saya sih sebenarnya tidak ingin mencontohkan soal rokok, tapi mereka yang merokok itu kan suka dinasehati. Sehari tuh berapa bungkus, biayanya berapa, kemudian kalau ditabung sebulan tuh misalnya berapa juta. Selama ini kamu merokok udah 20 tahun misalnya, itu sebenarnya udah berapa duit yang harus kamu kumpulkan. Coba deh, Anda yang perokok, kemudian Anda berusaha untuk berhenti merokok. Bener gak sih? Akhirnya Anda bisa nabung sejumlah uang yang tadinya tuh Anda pakai untuk beli rokok. I know this is not a good example ya. Saya sebenarnya nggak suka ya ngasih contoh yang kurang bagus soal rokok ini, tapi itu biasanya yang paling sering dialami oleh para perokok. Itu sebabnya teman-teman, sebaliknya juga demikian. Kalau Anda sekarang misalnya udah menikah, baru nikah, kemudian menunda punya anak dengan alasan takutnya nanti nggak bisa ngurus anak dengan baik karena segini aja berdua duitnya nggak cukup. Sebenarnya nggak kayak gitu. Bener banget, orang zaman dulu suka bilang setiap anak tuh bawa rezeki. Udahlah, percaya. Dan emang iya teman-teman. Makanya saya juga sekarang ini ketika anak-anak udah gede, satu orang sudah mentas istilahnya ya, udah nggak perlu dibiayai. Saya mengira tadinya biaya yang tadinya dikeluarkan untuk anak saya yang pertama ini, itu kan bisa ditabung sekarang. Anaknya udah punya gaji sendiri, anak saya yang dokter yang pertama tuh udah punya gaji sendiri. Ternyata enggak. Selalu ada daftar kebutuhan lain yang membuat uang itu akhirnya teralokasikan ke tempat yang lain. Moral of the story adalah, kita tuh nggak usah khawatir sebenarnya dengan rezeki. Kalau Anda menganggap bahwa Anda nggak boleh begini, nggak boleh begitu, karena takut nanti nggak ada rezekinya, Anda salah. Kalau itu untuk tujuan-tujuan baik, insya Allah selalu akan ada jalan untuk mendapatkan rezeki. Saya juga begitu. Ayah saya sakit jantung, udah nggak bisa punya income lagi. Ibu saya harus bekerja sendiri. Saya nekat tuh. Coba deh bulan depan saya akan memberi uang bulanan ibu 2 kali lipat. Income saya nggak bertambah loh teman-teman. Gimana ceritanya bisa ngasih uang bulanan orang tua 2 kali lipat? Dan sekarang alhamdulillah udah berjalan 4 tahun, saya juga nggak bertambah miskin. Padahal pengeluaran untuk ibu saya menjadi 2 kali lipat.